Ya, selamat siang. Nah, ayamnya juga kaget. Oke, hari ini Minggu 16 Juli 2023. Nah, itu ya. Hari ini tepat 21 hari umur dari DOC-nya. Nah, kita masuk kandang ya. Nah, lihat deh. Wah, sehat-sehat. Nah, ini jumlahnya 200 ekor ayam chopper. Nah, ini sekarang saya mau nutup yang ini dulu ya, lubang ini ya, karena ini berpotensi nanti bisa masuk binatang-binatang yang tidak diundang. Oke, kita tutup dulu. Nah, ya cukup, tutup. Nah, ini dia ayamnya. Oke, ini umur hari ini tepat 21 hari semenjak pengiriman, semenjak barang datang. Ini ayam chopper, jumlahnya 200 ekor. Nah, tuh. Nah, yang ini pakannya sudah habis ya. Nanti sebentar lagi mau ditambah lagi. Itu minumnya. Minumnya dicampur dengan enzim. Apa itu enzim? Nah, itu referensinya sudah banyak ya di YouTube oleh Sobat Farmer browsing mencari tahu apa itu enzim dan kegunaannya. Oke, hari ini saya mau membersihkan kandang brooding ya, kemarin yang dipakai untuk membersihkan mereka ini dari mulai datang sampai dengan 20 hari. Ini kandang yang untuk pembesaran nanti ya. Nanti dari sini saya akan pisah lagi. Nah, di sini saya buatkan pintu di pojok situ ya. Nah, itu nanti bisa dibuka, diangkat. Nanti sebagian masuk ke sini dan sebagian lagi masuk di sana supaya tidak berjubel di sini ya. Jadi sesuai dengan petunjuk dari beberapa petani atau peternak, itu ukuran kandang idealnya adalah 1 meter persegi itu dikali 16 ekor. Nah, sekarang kandangnya Sobat Farmer berapa? Kalau misalkan seperti sekarang di sini ini 2 kali 3 ya, berarti 6 dikali 16. Nah, itulah jumlah maksimum untuk pembesaran ayam sampai dengan panen. Oke ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke kandang brooding. Oke, ini saya tutup dulu biar nggak ke sana kemari. Nah, oke, kita jalan menuju kandang brooding. Nah, ini dia kandangnya. Tuh, kotor sekali bekas kohenya. Nah, hari ini saya mau bersihkan ini, disemprot ya, supaya bekas kohenya itu rontok, jadi tidak mengundang lalat dan penyakit bakteri. Tuh, kita bersihkan dulu. Nah, itu bekas kohenya menempel di dinding ya. Oke, nah, kita dorong dulu ke bawah. Nah, ini nanti akan saya lakukan modifikasi. Saya akan menambah jarak ya. Jarak ini akan saya perlebar supaya untuk membersihkannya lebih gampang. Seperti itu. Nah, ini juga masih kotor ya. Nah, itu dia bekas kohenya masih kotor. Nah, kita semprot dulu. Kita hancurkan dulu ya biar bersih, supaya tidak mengundang lalat atau mengundang masalah yang lain, karena kohe ini sumber masalah kalau tidak di manajemen dengan baik. Nah,
Oke saudara ya. Oke, saya bersihkan dulu biar bersih. Jadi rencananya 2 minggu lagi saya akan masukkan lagi DOC ke kandang ini, jadi supaya nanti ada sirkulasi ya. Jadi target saya nanti per minggu atau maksimal 2 minggu sekali saya bisa panen minimal 100. Nah, itu. Nah, ini berbahan kalsibot, jadi masih berat, apalagi kalau kena air seperti tadi ya, bisa berat sekali, bahkan bisa mudah patah. Oke, itu ya. Nah, oke, nanti saya akan lanjutkan. Kandang ini berkapasitas 200, yaitu yang atas itu, yang atas ini 100, yang bawah ini 100, tapi maksimal 20 hari. Karena lebih dari itu sudah terlalu sempit, karena ayam sudah mulai tambah besar. Nanti tidak bagus untuk perkembangan karena terlalu sempit ya, ruang geraknya terlalu sempit gitu. Nah, kalau saya boleh berbagi pengalaman di kandang ini, saya akan rubah desainnya. Untuk alasnya nanti saya rapikan lagi, terus kemudian untuk ini akan saya ganti dengan plywood supaya lebih ringan. Mau saya lapis dengan aluminium, jadi mudah membersihkannya dan lebih awet. Nah, kemudian kemarin saya mengaplikasikan menggunakan pakan ayam yang ini tempatnya. Nah, ini. Nah, tempat pakan ini sebenarnya lebih bagus kalau dia tertancap di luar seperti ini. Jadi pemberian makan tidak harus membuka kandang, jadi tinggal dituang saja di situ. Nah, cuman karena desain kandang saya tidak seperti itu, kemarin saya masukkan ke dalam. Akhirnya apa? Ayam bisa masuk ke dalam sini, dan akhirnya dia terbalik, dan akhirnya pakannya tumpah sana kemari, itu yang menyebabkan kita menjadi lebih boros pakan. Ini saya lagi siapkan, saya tambahkan alat atau papan begitu ya di belakangnya untuk penyangga, jadi pakan ayam ini tidak mudah jatuh, jadi tidak membuang-buang pakan seperti itu. Oke, di sini saya menggunakan lampu 15 watt kali 2. Nah, itu dia 15 watt untuk menghangatkan ruangan kandang brooding. Ya, sama yang di bawah juga ya. Itu 15 watt, yang sebelah sana juga ada. Nah, cukup untuk di daerah saya ini karena daerahnya panas, jadi ayam tidak terlalu kedinginan kecuali pagi. Makanya tetap menggunakan lampu untuk mengantisipasi saat pagi hari itu. Begitu sobat farmer ya. Ini saya sesuai dengan semangat saya dari awal, saya tidak untuk menggurui atau mengajari, tapi saya berbagi apa yang menjadi pengalaman saya selama memelihara ayam kampung. Sebagai informasi, ini adalah jenis ayam chopper. Nah, ini adalah kloter ketiga ya. Jadi yang dua kloter sebelumnya sudah panen. Yang pertama dulu chopper, itu hasilnya juga bagus. Saya bisa dapat rata-rata bobot itu 1,2. Yang kedua, saya memilih ayam KUB2. Nah, cuman saya tidak tahu apakah itu KUB2 yang memang KUB2 atau KUB2 yang dari tempat yang mungkin bibitnya kurang bagus juga ya. Jadi di periode KUB2 itu panennya kurang memuaskan, karena kalau diambil rata-rata tidak sampai 1 kilo, cuma 9,4 9,6 seperti itu. Nah, cuman saya kurang tahu juga apakah itu karena kualitas bibit atau kualitas pakan. Yang pasti pakan kemarin saya full menggunakan konsentrat yang dari Wonokoyo ya. Itu karena terkenal proteinnya tinggi. Nah, cuman saya dicampur dengan dedak. Dedak itu pun sudah sesuai anjuran teman-teman peternak ayam kampung. Kalau kita menggunakan dedak itu harus difermentasi supaya membuang
zat-zat yang bisa mengurangi nutrisi dari pakan ayam itu sendiri. Nah, cuman informasi yang saya dapatkan bedak sekarang tidak semua berasal dari penggilingan beras atau gabah ya. Kalau memang dari penggilingan gabah untuk menjadi beras itu memang ada pecahan atau butiran-butiran padinya. Nah, cuman yang bedak yang sekarang itu ada yang menginformasikan bahwa itu adalah dari sekam yang digiling halus. Jadi benar-benar sekam, jadi tidak ada nutrisi lagi, tidak ada butiran jagung di situ, butiran beras di situ ya. Nah, mungkin itu menjadi salah satu kenapa kemarin yang periode kedua ayam-ayam saya bobotnya tidak mencapai target. Nah, untuk yang periode ini saya merubah setting pakan, jadi saya menggunakan untuk DOC-nya dari 0 sampai dengan 21 hari ini saya menggunakan pakan dari Wonokoyo ya, PR1. Kemudian setelah ini saya lanjutkan dengan menggunakan pakan dari produk bermerek Shrea. Saya tidak mengiklan ya, tapi ini saya hanya berbagi pengalaman. Nah, karena Shrea itu kadar proteinnya cukup rendah, tidak setinggi Wonokoyo, makanya saya akan mengakali dengan pemberian enzim, pemberian vitamin, dan saya campur pakannya dengan jagung giling. Nah, seperti itu. Karena kalau saya baca nutrisi dari jagung itu sangat bagus untuk pertumbuhan ayam. Begitu ya, sobat farmer. Oke, ini dulu yang bisa saya sharingkan, saya bagikan dari yang kecil dulu. Setia pada hal-hal kecil, maka kita akan diberikan kepercayaan untuk hal-hal yang lebih besar. Oke, hari ini 16 Juli, hari Minggu 2023. Salam dari Pacific Farm PKY. Selamat beribadah bagi teman-teman yang Kristiani, dan selamat berlibur untuk teman-teman rekan yang lain yang sedang menikmati liburan. Oke, salam Pacific Farm untuk sobat farmer seluruh Nusantara. Ciao.